الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وجعل شهر رمضان شهر الصيام والقيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله لإتمام أخلاق الأنام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الداعي إلى دار السلام وعلى آله وصحبه مصابيح الظلام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الزحام. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Allah, lagi dicintai oleh baginda Rasulullah, alhamdulillah di hari yang ke-16 daripada bulan Ramadan kita masih diberikan oleh Allah kesempatan sekaligus juga kesehatan dan dikaruniakan taufik hidayah sehingga kesempatan dan kesehatan itu bisa menjadi manfaat dengan kita ditolong oleh Allah untuk bisa melaksanakan kewajiban, baik kewajiban sholat 5 waktu juga kewajiban puasa yang alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan kita. Alhamdulillah. Karena ibu, bahwa yang namanya ibadah, kalaupun seumpama kita meninggalkan hari ini itu ibadah oleh sebab ada keuzuran, oke, di hari selanjutnya atau di bulan akan datang masih bisa kita qadha, namun waktu kemuliaan dan keagungannya tidak bisa diqadha, tidak bisa diulang kembali. Hari ini pian duduk di majelis ilmu 16 Ramadan, ya kan? Terlewati sampai besok duduk di majelis ilmu di 17 Ramadan, beda kemuliaannya, beda keagungannya, beda pemberiannya. Karena setiap hari Allah itu bagi, tapi bagian yang dibagikan oleh Allah itu beda-beda. Jadi jangan pernah memilah-milih hari-hari, ya kan? Kalau aja pian nunggu hari hoki, hoki buat pian, beruntung buat pian, cinta pian dengan angka 17 umpama. Jadi di angka 17 tuh pian semangat untuk ibadah. Di angka selain 17, aduh, hilang ibadah pian, loyo ibadah pian, sayang. Apalagi yang namanya puasa ini disebutkan dalam hadis Nabi, man aftara yauman min Ramadan, barang siapa kada puasa sehari ya kada puasa di bulan Ramadan, fi ghairi rukhsatin, tanpa ada keuzuran, tanpa ada sebab-sebab yang mengolahinya itu boleh kada puasa. Ya kan, apa ujar Nabi, lam yaqtihi anhu, maka tidak akan bisa diqadha daripada keistimewaan hari yang telah ditinggalkan, walaupun puasanya masih bisa diqadha. In kana shamat dahra kullahu, walaupun inya hendak mengejar ataupun mengambil kemuliaan itu dengan puasa setahunan ngadawa. Hari ini umpama pian kada puasa karena kada ada keuzuran, sengaja pian kada puasa, maka ujar pian kena habis Ramadan ku qadha, oke, bisa pian qadha pun panjang umur. Habis pian qadha, tapi sayang kata Nabi, keutamaannya kada kawa diqadha, waktunya kada kawa diqadha. Jadi jangan sampai sekali-kali kita beranggapan gampang aja, kena aja puasa, kau aja kena diqadha. Oh jangan, rugi kita, rugi. Ya Allah, ibu yang dikasihi oleh Allah, apalagi malam ini kita masuk malam 17 Ramadan, malam yang terjadi pada 14 abad yang silam turunnya Al-Quran untuk kali yang pertama.
Di malam 17 Ramadan Allah berikan mandat yang hebat, pusaka yang mulia, dan tidak ada satu pusaka yang mampu menandingi pusaka ini. Kalaulah pian tulak ziarah kepada wali, baik yang hidup ataupun mati, ingin mendapatkan kekaramatannya, maka masih kada kau mengalahkan pusaka ini. Karena pusaka ini sifatnya mukjizat di atas karomat. Bu, kalau pian datang kepada wali ingin barokah dari karamat si wali, masih kada kau menyaingi daripada Al-Quran, merupakan pusaka dan mukjizat di atas karomat. Jangan datang ke wadah wali ngambil barokah karena wali bakaromat, tapi Al-Qurannya tidak dihormati, Al-Quran tidak dibaca, padahal Al-Quran adalah merupakan mukjizat. Siapa di sini yang bisa mengatakan bahwasanya ada yang bisa menandingi Al-Quran? Angkat tangan. Apakah burdah pian itu bisa mengalahkan Al-Quran? Apakah bacaan maulid Al-Habs itu bisa mengalahkan Al-Quran? Ada. Walaupun maulid, burdah, dalail itu mempunyai keutamaannya, tapi keutamaannya itu dalail, keutamaan itu maulid, keutamaan itu burdah, keutamaan bacaan-bacaan yang lain masih kada kau mengalahi keutamaan Al-Quran. Al-Imam Al-Syekh Muhammad Al-Busiri, beliau mengatakan di dalam burdahnya apa? Ayo bayangkan nih, burdahnya kita baca. Di dalam burdahnya itu ada kalimat yang indah. Al-Imam Al-Busiri menceritakan tentang kemuliaan Al-Quran. Ayatu haqqi minar rahmani muhdasatun qadimatun sifatun mausufu bil qadami kidami. Qadimatun sifatun mausufi bil qadimatun sifatun mausufi bil qidami. Qadimah, sifatnya qadim, yang dimensifatkan kalamullah itu qadim siapa? Allah yang maha qadim. Tahu pin arti qadim, Bu? Qadim itu artinya terdahulu adanya, sebelum bacaan-bacaan yang lain itu Al-Quran sudah ada. Sebelum Taurat, Zabur, Injil itu sebenarnya sudah ada. Al-Quran itu disimpan rapi di sisi Allah, lalu diturunkan di Lauhil Mahfuz secara jumlatan wahidah. Dari Lauhil Mahfuz turun lagi ke langit pertama, disebut dengan Mawaqi'un Nujum. Turun di langit pertama itu, dari langit pertama turun berangsur-angsur kepada Nabi. Itu proses turunnya Al-Quran itu 3 kali, Bu. Dari Allah turun ke Lauhil Mahfuz, dari Lauhil Mahfuz turun ke langit pertama, disebut dengan Mawaqi'un Nujum. Dari langit pertama turun ke Nabi itu secara berangsur-angsur, dan kali pertamanya turun di malam 17 Ramadan. Habis itu lagi kata Imam Busiri di dalam burdahnya tadi, sambungannya apa? Lam taqtarin bi zamani wa hiya tukhbiruna 'anil ma'adi wa 'an 'adin wa 'an irami. Lam taqtarin, Al-Quran itu tidak terikat bizaman, dengan zaman. Al-Quran itu tidak terikat kepada waktu, tapi waktulah yang terikat kepada Al-Quran. Al-Quran tidak mengikuti waktu, tapi waktulah yang mengumpati Al-Quran. Wahya tukhbiruna, di mana sudah kami kabarkan, kata Allah, anil ma'ad, daripada cerita tentang kiamat, padahal kiamatnya belum terjadi. Kiamat belum terjadi, Bu. Ceritanya sudah ada. Aneh enggak? Pian tuh belum lahir sudah ada ceritanya, masuk akal lah. Bu, enggak masuk akal. Tapi yang namanya Al-Quran tidak terikat kepada zaman, menceritakan sesuatu yang belum terjadi, menunjukkan Al-Quran tidak terikat kepada waktu, di mana Allah sudah menginformasikan akan terjadinya kiamat begini dan begitu, dan wajib kita percaya. Wa an 'adin wa an irami, dan Allah juga menceritakan tentang kaum 'Ad, dan juga menceritakan tentang kota Irami. Kota Irami ini kota yang dibangun oleh kaum 'Ad dengan berbagai macam bentuk. Diolahnya itu gunung dengan emasnya, jalanan dibikin perhiasan-perhiasannya, diolahnya seperti surga, dan dihancurkan oleh Allah lenyap begitu saja. Semalam kayak apa, gempa?
Nah, merasa aja pian lah. Kalau ya mati rasa. Menggoyang lah, Bu. Siapa yang menggoyang, Bu? Allah, sentilan gempa. Alhamdulillah, mudahan kita selamatan beratan. Itu sudah menghebohkan manusia. Rumah mewah ditinggalkannya, Bu. Semewah apapun rumah, mun terjadi gempa tetap bergana di dalam atau keluar? Keluar. Dadah rumah mewah. Kada penting, yang penting aku selamat. Berarti mana mahalnya rumah mewah dengan hidup? Mahal hidup. Bu. Emas pian tinggalkan enggak ada? Yang pian andak di lemari itu, terjadi gempa, mikir lagi lah mencari emas. Dah. Sampai pian tuh hakun meninggalkan semua yang namanya dunia demi pian mempertahankan kesempatan hidup. Ya Allah. Nah, Bu, jadi Al-Quran tidak terikat kepada zaman, Al-Quran tidak terikat kepada waktu. Bu, berapa juz sudah Al-Quran dibaca sampai hari ini? Alhamdulillah 17. Ada yang sudah khatam? 21. Ada yang sudah khatam? Oh, ada sudah khatam Ibu Syarifah, Masya Allah. Kada Bapak, pian mangkat tangan jangan supan. Kenapa? Jangan-jangan dengan pian mangkat tangan jadi motivasi buat kawan. Hati jadi jaga. Jangan sombong. Niatkan untuk apa? Syiar. Ulun yang nanya, bukan pian yang ngaku. Jadi kada berdosa pian. Ulun yang bertakun. Takuni kenapa jadi kada khatam Quran? Kada bisa membaca. Bu, Quran itu kitab siapa, Bu? Kitab umat muslim. Orang Islam dikasih kitab namanya apa, Bu? Al-Quran. Pian ngaku Islam tapi nggak bisa baca kitabnya, sopan nggak ada? Pian ngaku orang Indonesia tapi nggak bisa bahasa Indonesia, sopan nggak ada? Ada orang ngaku Islam tapi nggak bisa baca kitab Islam, memalukan dan memilukan. Oh, Bu. Ustaz dulu gak ada sahabat belajar, Ustaz. Wah, ini udah tua, gigi dah ada lagi palsu perkataan. Mun sudah tak ada makan wajik berikit, giginya diwajik. Nggih, Bu, kada apa-apa, pian sudah tua. Ya kah, dulu kada sempat belajar, oke lah, tapi ya setidaknya pian belajar Fatihah barang. Ya kah? Andai kata pian belajar Fatihah itu juga kada sempat, tiba-tiba datang malakal maut. Nya kada beundangan, Bang. Datang langsung menjemput roh pian, tapi pian masih menyempatkan belajar yang tanggung tadi, maka dicatat oleh Allah pian sudah belajar keseluruhan. Ya Allah, bahkan ada dalam satu riwayat, Bu. Ini ulun mendengar kisah ini daripada Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, bahwa orang yang niatnya terus belajar itu sampai di kuburannya masih belajar. Malaikat datang yang melajarinya. Ini keutamaan orang belajar. Ya, kan kayak pian yang duduk belajar nih. Ya. Itu guru-guru pian yang sudah mati datangan kena wadah pian melajari. Nah, dudukan berkumpulan. Alam barzah itu luas pada alam dunia, Bu. Ya, nah, luas pada alam dunia. Selangkah aja langsung sampai. Dunia ini kecil, selangkah aja sudah habis dunia ini dilewati oleh bubuhan yang alam barzah. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Allah. Jadi yang namanya Al-Quran itu kekal, kada ada yang kau merubahnya, dijaga oleh Allah keadaannya. Bahkan lagi kata Imam Al-Busiri, muhakkamatun fama tubqina min syubahin lidhi shiqaqin wa la tabghina min hakami. Abu Jarsidin, Al-Quran itu kokoh, kuat. Ayo, tidak ada satupun yang mampu menyerupainya. Fama tubqina min syubahin, tidak ada satupun yang bisa menyerupai itu Al-Quran. Bahkan dalam Al-Quran itu Allah nantang kepada orang yang hendak mengolah Al-Quran. Apa ujar Allah dalam Al-Quran? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Jikalau seandainya kalian ragu dengan apa yang kami turunkan, yaitu Al-Quran, ya kan? Fa'tu bi suratin min mithlih, hadirkan satu surah yang kamu olah seumpama kayak Quran. Kawalah ikam olah satu surah jannah yang sama dengan Al-Quran. Ayo sini ujar Allah. Ditantang oleh Allah. Fa'tu bi suratin min mithlih, datangkan dari satu surah aja yang seumpama Al-Quran. Wad'u syuhada'akum min dunillah, panggil kawanan ikam yang bisa nolong ikam untuk mengolah yang sama seperti Al-Quran.
Mana panggil? Ujar Allah. Ditantang. Menunjukkan apa, Bu? Al-Quran. Tidak akan ada satupun manusia yang mampu mengolah sama seperti Al-Quran. Al-Quran tertinggi, bahasanya, gramatikanya, semua ilmu bahasa itu diambil daripada gramatika Al-Quran. Orang bisa baca kitab itu ngambil bahasanya dari Al-Quran. Guru-guru kami bahari munkian tuh, hendak memilih pilihan yang berat bagi pian untuk memilih yang mana yang baik, yang mana yang tepat, bingung bagi pian, maka ambil wudu, sholat istiharah 2 rakaat, baca doa istiharah, lalu ambil Quran. Habis ambil Quran, tutup mata pian, buka Al-Quran dengan acak, lalu tunjuk dengan acak, mata pian masih tertutup. Setelah pian tunjuk, lalu pian buka mata pian, pian lihat ayat apa yang pian tunjuk, baca, lalu baca tafsirnya, baca ayatnya, baca maknanya. Disitulah petunjuk pilihan pian. Subhanallah, ulun pernah melakukan beberapa kali keputusan yang sulit ulun dengan cara ini. Alhamdulillah, tahadusan bin ni'mah. Memang benar apa yang dikatakan oleh guru-guru kita. Quran hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Bu, bingung mencarikan jodoh ke sana anak, atau ada pilihan beberapa orang, udah ambil Al-Quran. Kada paham maknanya Ustaz, ada terjemah aja, tapi kada paham maksud terjemahnya, tanya lawan guru. Guru, maksudnya apa yuk terjemah ini, arahnya kemana? Pasti ada nanti tanda-tanda untuk menunjuk kepada pilihan mana yang pian pilih. Subhanallah, ini mukjizat boy, di atas karomat, di atas karomat. Ujar di dalam Al-Quran, Allah itu menurunkan sebaik-baik perkataan, ahsanul hadis, kitab mutasyabihan mathani, yang merupakan kitab yang tidak ada seumpamanya. Habis itu mathani, yang diulang-ulang bacaannya. Kan banyak dalam Al-Quran tuh kalimatnya diulang-ulang. Ya, turjaunnya berapa? Butin turjaun. Amanu wa amanu wa apa? Alladzina amanu wa amilus sholihat itu berapa? Ya kan, diulang-ulang. Habis itu pulang apa? Ujar Allah, yakshairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, bergoncang, berkeringat itu kulit-kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Tsumma talinu, kemudian kami datangkan ketenangan dan kejinakan di dalam jiwanya. Juluduhum, pada kulitnya yang tadinya bergoncang, berkeringat, jadi tenang, jadi lembut, jadi nyaman. Wa qulubuhum, dan hati-hati mereka itu menjadi tenang, menjadi damai. Kenapa? Ila dzikrillah, karena sudah diarahkan kepada Allah. Untuk apa? Ingat kepadanya, melewati apa? Al-Quran. Dan ayat terakhir ini menjadi pukulan bagi kita semua. Apa ujar Allah? Dzalika hudallah, demikian itulah petunjuk Allah. Bihi yahdi man yasha, dengan itu Al-Quran Allah berikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Berarti orang yang kada bisa baca Quran, kada mau mengamalkan Quran, orang itu kada dapat pilihan dari Allah untuk mendapatkan petunjuk. Kita ambil kemuliaan nuzulul Quran dengan kita pukulkan kemuliaan itu kepada batin kita, bahwa udah berapa lama kita mengabaikan Al-Quran, udah berapa lama kita meremehkan yang namanya pusaka yang merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kata terlambat untuk belajar Quran, ya, tidak ada kata terlambat untuk belajar Quran. Dia tahu ini mau hadir di sini waktu hidupnya, kawan aku yang Mama ulun itu bukan latar belakangnya pondok pesantren SMP di Terlambat. Nikah kalau aku yang kada bisa baca Quran, jangan baca Quran, alim baca aja ada bisa. Dididik oleh Buya di Mekah untuk belajar Al-Quran. Lahir ulun, lahir aja, ada yang berbuat boleh kebanjak masih orang baca, carikan sedikit dulu. Punya masih hidup lalu mama ulun nih. Oke. Pada ulun, ya Allah, kau sudah datang. Jadi dicari saya dulu untuk belajar Imam Ulun namanya Ibu Maryam. Habis itu ini Jumantan. Kalau ini Jumantan engkau sudah meninggal. Dua orang ini yang berjasa belajar Imam Ulun, belajar Quran. Kenapa? Abuya sudah ada waktu lagi untuk mengajari, sibuk sudah misi pengajian.
Waktunya di Mekah, waktu Abi di Mekah belum ada kesibukan, jadi mau belajar ini. Yang teringat di telinga ulun apa? Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Ya. Ulun punya bini, bukan latar belakangnya pondok pesantren. Nasib sama kayak begini. Lulusan apa? Perawat. Lulusan perawat, sawat, bagawinya di rumah sakit berizin. Habis kawin dulu, anak satu reset, ini semuanya anak reset. Mendengarkan bacaan Qurannya, aduh, selamat turun deh. Tugas berat seorang laki-laki adalah kayak pacarannya membawa bini baik sampai ke surga. Ada waktu kosong sempat mengajari, sekarang sudah mulai sibuk, banyak kegiatan, suruh punya belajar. Tiap subuh pulang punya pemahliga ini belajar. Kenapa? Karena lu mau menghadap Nabi dengan bawa muka yang sopan. Ujar Nabi Muhammad mewariskan pusaka Nabi dengan wariskan orang bini. Kenapa kali mewariskan orang anak? Adakah lagi yang mahal selain Al-Quran? Ada. Pusaka yang paling mahal yang diwariskan Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Oh, anak dia belum bisa belajar Quran, belum bisa baca Quran, ayo ajak belajar baca. Nah jadi ini mengingatkan imamnya sebagaimana sembahyang, makmum boleh mengingatkan imamnya ketika imamnya lupa. Ya, tapi yang paling fatal itu paling fatal apabila imam yang diingatkan tidak mau, ini fatal ya. Imam diingatkan tidak mau, ini fatal. Makmum tahu imam itu salah, diingatkan subhanallah, maka makmum wajib mufaraqah pisah, kan? Aku bisa udah saya tuh lagi. Ini kalau konsep berjamaah. Jadi imam harus bijak dulu, kalau kita tampil daripada ini diterima. Gitu. Lu jujur. Kadang ngomong sama Binur, kalau masalah medis aku gumul. Ya kan. Tapi kalau masalah agama, maaf kita harus bisa sharing. Kita harus bisa sharing. Artinya apa? Kalau kita itu ada kemahiran di bidang itu, akui saja. Aku kan di bidang ini ahlinya banyak, pelajari kamu ahlinya di mana? Itu namanya partner. Ini bisa masak, laki hendak dua, kayak pacar masak, belajar. Karena ada salahnya ini dari memasak. Kapan? Maunya melahirkan atau dari para pembantu kan ada kita. Ini kadang masak baju jahit. Apa kisahnya masak baju jahit? Kalau ditakuni dulu. Dia begini aja lah. Betul begini dulu. Kenapa ya? Masak baju jahit? Jawab dulu kan. Punya masak hari banyak. Kira-kira baju itu saya selalu tidak masak. Jadi kita tuh jangan malu. Kita lihat kita ini mahirnya di mana. Kalau ada kemahiran kita lebih dari bagi orang pilih kita, bagi orang kita sayang. Tapi kalau kita tidak ada kemahiran, jangan pernah memaksakan. Orang yang jahil murakab itu lebih membahayakan daripada jahil dosen. Jahil murakab nggak tahu dirinya itu mungol, dipaksakannya bisa pintar. Itu paling membahayakan daripada mungol, tapi dia merasa mungol itu lebih aman. Kalian, dia mau dibandai lagi gini-gini aja. Apalagi dia nggak di bidangnya umpamanya itu lagi tunang berantu punya mensakar, caranya angkat dulu. Apa namanya standarnya? Mulai kalau standarnya belum dikembangkan, kita standarnya mau minum, saya. Masanya dia terbangun minum. Aku itu aku pada ahlinya di bidang kendaraan, tapi ahlinya gini ya kan? Kan itu nyaman. Sih kawan kan, kawan kita ini ahlinya di bidang apa? Kita minta ilmunya. Karena kita bilang ilmu itu mahal loh. Biar mana ilmunya dikasih uang, kalau dikasih pancingan. Mau dikasih uang dapat sekilo itu habis selesai. Tapi kalau pancingan habis 2 hari ini nggak mau mancing besok. Itu untuknya.
Kalau orang itu diwariskan ilmu, kalau diwariskan harta bisa habis. Kamu dia dikasih harta, tapi kan lebih tahu ilmu menggunakan harta. Umpama abang dia berbisnis, ahli di bidang perdagangan, tapi ilmu ahli perdagangannya harus diwariskan kepada dia. Hartanya diwariskan, harta itu habis. Tapi kalau diwariskan ilmu, ada pula warisan hartanya, dia olahnya. Tambah lagi, tambah berkah, masya Allah. Kenapa? Ilmunya. Jadi jangan pikirkan aku yang mewarisan harta jadi anak biar dulu habis harta habis. Kayak banyak-banyaknya harta kalau dipegang orang umur habis karena narkoba dong. Ya Allah. Ini punya kita siapa Allah minta halal minta kita Allah dan kita sudah setengah 10 lewat. Udah panjang umur sehat walafiat. Yuk kita lihatkan mulai malam ini yang belum khatam yuk khatamkan Al-Quran. Yang belum baca Al-Quran ayo mulai malam ini kejar. Kenapa? Karena separuh sudah lewat, tinggal separuh lagi. Ya kan? Nisfu Ramadan dahab, wal baqi dahab kata ulama. Separuh Ramadan sudah pergi dan sisanya adalah emas. Sisanya ini, yuk jangan sia-siakan. Ya kan? Insya Allah Ramadan tahun ini Ramadan terbaik bagi kita berkata. Amin. Insya Allah menjadikan perubahan bagi kita setelah Ramadan ada hadiah yang Allah berikan kepada diri kita. Yang tadinya ada baik menjadi baik, yang tadinya ada penyembahyang jadi penyembahyang, yang tadinya umur jadi alim, yang tadinya miskin jadi sugih. Mau cari mana belum? Ya Allah, yang belum naik haji, insya Allah naik haji. Yang belum naik haji. Mudah-mudahan niat baik